Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita melanjutkan pelajaran kita mengenai akidah, dan pelajaran ini akan kita ambil dari kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, dan beliau ini adalah muridnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi dari buku ini kita bisa mendapatkan poin-poin atau pelajaran tentang akidah dari murid Imam Syafi'i, sehingga ini akan menyingkap bagaimana akidah Imam Syafi'i sebenarnya. Karena Imam Muzani rahimahullah ta'ala belajar langsung dari gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, baik mengenai fikih dan akidah. Di dalam matan atau isi dari kitab ini, kitab Syarhus Sunnah ini, Imam Muzani mengatakan khalaqal khalqa bimasyiatihi an ghairi hajatin kanat bihi. Allah menciptakan dengan masyiahnya, dengan kehendak Allah, an ghairi hajatin kanat bihi. Allah menciptakan makhluk dengan kekuasaannya, dengan kehendaknya, bukan berarti Allah membutuhkannya. Nah, ini poin pertama yang perlu kita pahami. Allah menciptakan makhluk bukan berarti dia membutuhkan makhluk tersebut. Wa khalaqal malaikata jami'an li ta'atih. Dan Allah menciptakan malaikat, semua malaikat, untuk mentaatinya. Wa jabalahum an ibadatih. Dan Allah membuat mereka secara otomatis beribadah kepadanya. Artinya tidak bakal ada pertentangan, tidak bakal ada malaikat itu yang berani menentang Allah. Artinya tugas mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum malaikatun biqudratihi lil 'arsy hamilun. Dari sekian banyak malaikat, ada di antara malaikat itu dengan kekuasaan Allah, tugas mereka itu adalah menahan arsy. Wa ta'ifatun minhum haula 'arsyihi yusabbihun. Dan sebagian malaikat tugasnya itu adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di sekitar arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa akharuna bihamdihi yuqaddisun. Dan malaikat yang lain, sebagian yang lain dari kalangan malaikat, hanya mensucikan Allah, bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastafa minhum rusulan ila rusulih. Dan sebagian malaikat itu, di antara malaikat ada yang bertugas menjadi rasul. Artinya menyampaikan wahyu kepada rasul, untuk rasul dari kalangan manusia. Artinya dari kalangan malaikat juga ada rasul. Rasul itu secara bahasa artinya utusan. Jadi ada utusan Allah dari kalangan malaikat untuk menyampaikan wahyu kepada rasul dari kalangan manusia. Wa ba'dun mudabbiruna li amrih. Dan di antara malaikat itu ada tugasnya sebagian para malaikat, selain yang kita sebutkan tugas-tugasnya tadi, ada yang sisanya itu mengatur atau membantu melaksanakan tugas Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur alam semesta. Di antaranya menurunkan hujan,
kemudian menipu sangkakala, seperti itu. Ada yang sebagai pencatat amal kebaikan dan keburukan, ada yang menjaga surga, ada yang menjaga neraka. Ini adalah secara ringkas matan isi dari Syarhus Sunnah milik Imam Muzani rahimahullah ta'ala, dan akan kita bahas penjelasannya lebih detail lagi sebagaimana yang akan dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak dalam buku beliau ini, Ta'liqah ala Syarhis Sunnah al-Imam Muzani. Ketika Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan Allah menciptakan makhluk dengan kehendaknya tanpa membutuhkannya, maksudnya bukan berarti Allah membutuhkan makhluk tersebut. Ini menunjukkan bahwa Allah itu maha kaya, sempurna maha kaya Allah subhanahu wa ta'ala, maha sempurna kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Justru hambalah yang fuqara, justru hambalah para makhluklah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai para manusia, kalianlah yang sebenarnya fuqara, fakir, yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah maha kaya dan maha terpuji. Nah, ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwa ketika Allah menciptakan manusia itu bukan berarti Allah membutuhkan manusia. Allah menciptakan makhluk bukan berarti Allah membutuhkan makhluk. Justru sebaliknya, manusialah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Manusialah yang meminta, mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia sulit, manusia merasa berat, manusia merasa sedih, di saat itulah manusia memohon-mohon, menangis, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepadanya. Artinya apa? Allah menciptakan manusia itu bukan berarti Allah membutuhkannya. Malah justru sebaliknya, manusialah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. La tanfa'uhu ta'atul ta'in. Dan juga bukan berarti ketika ada makhluk, ada hamba Allah, ada manusia yang taat kepada Allah, itu bukan berarti akan menambah kemuliaan Allah. Wa taduruhu ma'siyatul asin. Dan ketika ada seorang manusia yang bermaksiat kepada Allah, bukan berarti itu akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pengaruh sama sekali. Jadi Allah menciptakan manusia, Allah jelaskan kepada manusia ini jalan kebenaran, ini surga, ini neraka. Kemudian tugas manusia adalah menjalaninya. Ketika ada yang pengen masuk surga, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, bukan berarti itu akan menambah kemuliaan Allah. Dan sebaliknya ketika ada orang bermaksiat, pengen masuk neraka, bukan berarti itu akan merugikan Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak. Sebagaimana Allah menjelaskan, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Siapa yang mendapatkan hidayah, siapa yang berbuat baik, siapa yang berbuat ketaatan, melakukan ketaatan, maka itu untuk dirinya sendiri. Kebaikannya untuk dirinya sendiri. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Dan siapa yang tersesat, bermaksiat, maka dia sendiri yang akan menanggung kesesatannya. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita pahami adalah Allah itu tidak layak untuk diintervensi, apalagi ketika Allah menciptakan jutaan manusia, miliaran manusia yang ada di muka bumi saat ini, itu banyak yang aneh-aneh gitu. Ada yang ateis lah, ada yang nggak percaya Tuhan, ada yang justru menyekutukan Allah, ada yang bermaksiat kepada Allah, ada yang menantang Allah,
ada yang mengaku Tuhan. Nah, ini kan kenapa bisa terjadi seperti itu? Tentunya Allah menciptakan mereka semua itu bukan berarti Allah membutuhkan mereka. Justru mereka yang seharusnya menyadari, mengkoreksi diri, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menyadari bahwa mereka itu tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang berbuat taat, berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Sebaliknya siapa yang bermaksiat, maka dia akan mendapatkan hal yang setimpal juga. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah penciptaan makhluknya, Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan, kemuliaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah mencintai. Jadi Allah memberikan nilai plus kepada orang yang taat. Allah mencintai orang yang taat. Dan Allah senang dengan taubat seorang hamba. Bahkan Allah itu senangnya luar biasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa lallahu asyaddu farhan bi taubati 'abdih al-mu'min. Jadi Allah itu benar-benar sangat senang, sangat bahagia dengan bertaubatnya seorang hamba yang beriman. Min rajulin fi ardin dawiyatin mahlakah ma'ahu rahilatuh. Jadi contohnya disebutkan oleh Rasulullah SAW, ada seseorang dia itu melakukan safar, membawa barang-barangnya, kemudian dia istilahnya di tengah jalan tidak ada siapapun, kemudian alaiha ta'amuhu wa syarabuh, di atas kendaraannya tersebut ada makanan dan minumannya. Kemudian dia fanama fastaiqadha, kemudian dia tidur, kemudian bangun. Wa qad dhahabat fatalabaha hatta adrakahu al-'atash. Jadi dia ini adalah melakukan safar, kemudian membawa makanan dan minuman di atas kendaraannya, dan ternyata kendaraannya itu hilang. Sementara dia sudah kehausan, sudah kelaparan. Tsumma qala arji'u ila makanil ladzi kuntu fihi. Kemudian setelah dia cari-carinya, ternyata dia nggak dapat kendaraannya tersebut, karena dia kembali ke tempat semula. Fa'anamu hatta amut, karena kemudian dia berencana untuk tidur sampai dia mati katanya, sampai dia meninggal. Jadi udah nggak ada harapan lagi karena dia melakukan safar, bawa barang makanan, bekalnya, stoknya di kendaraan, dan ternyata kendaraannya hilang. Kalau kendaraan dulu itu masuk di sini adalah onta, jadi ontanya hilang. Sehingga ketika dia kehausan nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi di Arab itu padang pasir, gurun, nggak ada air, nggak ada apa-apa. Jadi nggak ada solusi yang lain selain pasrah. Ya. Jadi sehingga dia berencana hanya untuk tidur, kemudian berharap untuk mati setelah itu. Fawada'a ra'suhu 'ala sa'idihi liyamut. Kemudian dia meletakkan kepalanya di tangannya agar dia meninggal gitu. Kemudian ternyata dia bangun, fastaqadha wa 'indahu rahilatuh. Kemudian ketika dia bangun dan ternyata ontanya yang bawa barang makanan minuman tadi tepat di dekatnya. Wa 'alaihi zaduhu wa ta'amuhu wa syarabuh. Kendaraan tersebut tiba-tiba kok ada gitu. Kok muncul tiba-tiba dekatnya, dan alhamdulillah masih ada bekalnya di situ, kemudian makanan dan minumannya. Fallahu asyaddu farhan bi taubatil 'abdil mu'min min hada bi rahilatihi wa zadih. Jadi bayangkan ketika ada orang
mengalami hal yang seperti itu, ya tentunya dia akan sangat bahagia, dia akan sangat senang sekali. Bahkan dalam hadis yang lain, sambungannya ini, riwayat yang lain mengatakan bahwa karena saking bahagianya dia, saking senangnya dia mengatakan, Allahu anta rabbi, Allahu anta abdi wa ana rabbuk. Jadi terbalik ucapannya. Jadi saking senangnya itu ngomong pun salah-salah gitu. Sampai dia mengatakan, oh ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking senangnya ngomong pun belibet gitu. Gak jelas gitu, salah-salah, terbalik-balik kata-katanya. Nah, itu saking senangnya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu malah lebih senang lagi ketika ada seorang hamba yang bertobat dari dosa-dosanya. Kemudian Imam Muzani rahimahullah taala mengatakan, wa khalaqal malaikata jami'an li ta'atih wa jabalahum ala ibadatih. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat itu untuk beribadah kepadanya. Wa jabalahum ala ibadatih, dan membuat mereka itu secara otomatis beribadah kepadanya. Artinya tidak mungkin ada yang bermaksiat. Kama qala ta'ala, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Tidak akan pernah melanggar apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka itu hanya melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Begitulah salah satu sifat para malaikat. Jadi Allah tidak membutuhkan ibadah dari manusia, karena sudah ada malaikat yang sangat banyak beribadah kepadanya setiap hari gitu. Jadi mau beribadah pun manusia atau tidak, itu justru kerugian dan manfaatnya kembali kepada manusia tersebut, kepada hamba tersebut. Nah, karena tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Muzani rahimahullah taala mengatakan, faminhum malaikatun biqudratihi lil 'arsy hamilun. Dan di antara malaikat itu ada tugasnya membawa atau memikul arash. Memikul arash. Tentunya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian wa ta'ifatun haula arsyihi yusabbihun. Di antara malaikat itu ada tugasnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Dan para malaikat yang memikul arsy dan di sekitar arsy tersebut, dan malaikat-malaikat yang berada di sekitar arsy, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, wa taral malaikata hafina min haulil 'arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Dan engkau wahai Muhammad melihat para malaikat itu di sekitar arsy bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara malaikat wa akharuna bihamdihi yuqaddisun. Di antara malaikat itu ada tugasnya juga hanya mensucikan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di antara malaikat itu ada yang ketika ada makhluk yang mencari-cari celah, mencari-cari kesalahan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada makhluk yang taala dan menutupi mereka itu memuji Allah Subhanahu wa taala dari hina-hinaan, dari celah-celahan. Artinya Allah itu tidak pantas untuk dicela. Artinya Allah itu maha sempurna dan tidak punya aib sedikit pun. Ketika di antara manusia ada yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah malaikat itu bertasbih bahwa subhanallah, maha suci Allah, Allah tidak pantas dijadikan untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sifat para malaikat.
Jadi mereka itu yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Para malaikat itu siang dan malam bertasbih kepada Allah dan mereka tidak pernah letih dan lelah. Kemudian di antara malaikat istafa minhum rusulan ila rusulih. Dan di antara malaikat Allah pilih sebagai rasul. Sebagai utusan menyampaikan wahyu kepada rasul dari kalangan manusia. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ja'ilul malaikati rusula. Allah menjadikan malaikat itu sebagai rasul-rasul, sebagai utusan-utusan. Jadi rasul itu ada dua macam. Ada rasul dari kalangan malaikat, ada rasul dari kalangan manusia. Dan di antara malaikat itu ba'dun mudabbiruna li amrih. Di antara mereka itu ada yang bertugas mengurusi perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang meniupkan ruh atau mencabut nyawa, kemudian ada yang menurunkan hujan, kemudian ada yang mencatat amalan-amalan, kemudian ada yang menjaga, menanya para mayat di kuburan, kemudian ada yang menjaga surga, ada yang menjaga neraka. Itu adalah beberapa tugas malaikat dan kita tentunya wajib mengimani secara utuh dan secara yakin. Jadi kita harus meyakini meskipun kita tidak melihatnya. Ini adalah bukti keimanan yang sangat luar biasa ketika kita tidak bisa melihat dan merasakan secara fisik, tapi kita meyakini keberadaan para malaikat bahwa mereka itu adalah ciptaan Allah yang tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka selalu bertasbih dan mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Syarh Sunnah ini Imam Muzani mengatakan tsumma khalaqa Adam. Kemudian Allah menciptakan Adam biyadihi wa askanahu jannah. Wa askanahu jannatahu. Kemudian Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Wa askanahu jannatuhu. Kemudian Allah menjadikan surga sebagai tempat tinggal Adam. Wa qabla dzalika lil ardi khalaqah. Namun sebelum Allah tempatkan Adam di surga, Allah menciptakan Adam itu tujuannya adalah untuk menghuni bumi. Wa nahahu an syajaratin qad nafada qada'uh alaihi bi akliha. Kemudian Allah melarang Adam untuk memakan syajarah, memakan sebuah pohon, memakan ada buah dari sebuah pohon qad nafada qada'uh yang sudah Allah tetapkan qada'nya, ketetapannya. Tsumma ibtalahu bima nahahu anhu minha. Kemudian Allah menguji Nabi Adam alaihi salam dengan melarang agar tidak memakan buah tersebut. Tsumma sallata alaihi aduwahu fa aghwahu alaiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Adam dengan adanya iblis menggoda Adam. Wa ja'ala aklahu laha ilal ardi sababa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan karena makan buah tadi, maka itu sebagai sebab untuk turun ke bumi. Agar menjadi sebab bahwa Adam turun ke bumi. Fama wajada ila tarki akliha sabila wala anhu laha madhhaba. Dan Nabi Adam tidak akan bisa melarikan diri dan tidak akan bisa menghindari karena ini sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi summa khalaqa lil jannati min dzurriyyatihi ahla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, menciptakan dari
keturunan Adam itu sebagiannya adalah untuk menghuni surga. Fahum bi'amaliha bimasyiatihi amilun. Dan keturunan Adam, sebagian keturunan Adam itu dengan amal-amal mereka, dengan beramal sesuai dengan amalan mereka, dan tentunya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa melakukannya. Artinya semua amalan yang kita amalkan saat ini itu tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak berkehendak, maka kita tidak akan bisa apa-apa. Wa khalaqa min dzurriyyati lin-nari ahlan. Dan sebaliknya, Allah menciptakan dari keturunan Adam itu sebagiannya untuk menghuni surga. Fa khalaqa lahum a'yunan la yubsiruna biha. Jadi ciri-ciri penghuni neraka itu adalah Allah berikan, Allah ciptakan untuk mereka mata, namun mereka tidak menggunakannya untuk melihat. Wa adanan la yasma'una biha. Dan Allah buatkan untuk mereka telinga, namun mereka tidak mau mendengar dengan telinga tersebut. Artinya tidak mau mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa quluban la yafqahuna biha. Dan Allah buatkan, Allah ciptakan hati untuk mereka, namun mereka tidak mau memahami perintah Allah Subhanahu wa taala. Fahum bidzalika 'anil huda mahjubun. Oleh karena itu mereka terhijab, mereka terhalangi karena mereka nggak mau mendengarkan, nggak mau melihat kekuasaan Allah, nggak mau mendengarkan perintah Allah, maka akhirnya mereka dengan sifat mereka, dengan perbuatan mereka tersebut, mereka terhalangi dari hidayah, artinya tidak mendapatkan hidayah. Wa bi'a'mali ahlin nari bisabiqi qadarihi ya'malun. Dan tentunya penduduk neraka, penghuni neraka dengan amalan mereka, dengan maksiat mereka itu tentunya memang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz sana. Jadi mereka bakal mengamalkan amalan ahli neraka. Di sini penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan secara ringkas dan menyebutkan beberapa ayat dan sebagai dalil dari matan Syarhus Sunnah ini. Beliau mengatakan ketika Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan summa khalaqa Adam biyadih, Allah menciptakan Adam itu dengan tangannya. Dan ini tentunya di dalam penjelasan buku ini Syekh Abdul Razak menjelaskan bahwa Allah menciptakan Adam dengan tangannya itu adalah sebagai bentuk kemuliaan. Sebagai bentuk kemuliaan, artinya sebagai bentuk kekhususan kepada Adam. Nah, jadi Allah langsung menciptakan Adam dengan tangannya. Berbeda dengan makhluk setelahnya, Allah ciptakan yaitu melalui proses yang panjang, tapi tidak secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Adam itu proses penciptaannya sangat spesial sekali di sisi kita. Dengan melalui matan ini, kemudian di dalam ayat yang mulia, ayat Al-Quran, Allah menjelaskan ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Ketika Allah mengatakan kepada iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam, untuk sujud kepada Adam yang kuciptakan dengan tanganku. Jadi Adam itu Allah ciptakan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sendiri yang menjelaskan, menegaskan, mengatakan dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan Adam itu dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa askanahu jannatah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menempatkan Adam itu di surga. Dan ini surga yang dimaksud oleh Imam Muzani rahimahullah ta'ala dalam Syarhus Sunnah ini adalah surga yang akan dimasuki oleh orang beriman nanti di hari kiamat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, fahayya ala jannati adnin
fa innaha manaziluna al-ula wa fiha al-mukhayyam. Kata Ibnu Qayyim, marilah kita masuk ke dalam surga, karena surga itu adalah tempat tinggal kita yang sebelumnya, yang pertama sekali. Artinya tempat tinggal manusia, yaitu Nabi Adam yang pertama sekali ketika diciptakan. Wa qabla dzalika lil ardi khalaqah. Kemudian sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan bumi itu untuk dihuni oleh manusia. Jadi sebelum Adam diciptakan, bahwa Allah menjelaskan bahwa Allah akan inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an ketika beliau mengatakan kepada mereka, wahai para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan bumi, akan menjadikan di bumi itu Adam khalifahnya penduduk bumi. Jadi sebelum Adam diciptakan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa bumi itu akan dihuni oleh Adam dan keturunannya. Kemudian wanahahu an syajaratin qad nafada qada'uhu alaihi bi akliha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Adam untuk memakan buah dari satu pohon yang Allah sudah tetapkan ketetapannya, alur ceritanya dan seterusnya, itu sudah Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz dan akan terjadi. Jadi fannahyu kana an qurbani syajaratin muayyanah fil jannah wa akli minha. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Adam untuk mendekati pohon tertentu yang di dalam surga dan memakan buahnya. Walakin nafadha qada Allah Subhanahu wa taala fil azal bi annahu sayakuluha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan qadanya, ketetapannya di Lauhil Mahfuz bahwa Adam ini akan memakan buah pohon tersebut. Wa takunu hadhil ma'siyah sababan lihubutuhi ilal ard. Dan maksiat inilah akan menjadi penyebab Nabi Adam turun ke bumi. Jadi skenario-nya seperti itu. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz seperti itu. Jadi Allah melarang Nabi Adam untuk memakan buah pohon tersebut, tapi Adam tetap memakannya. Maka Allah menjadikan maksiat tersebut, karena Nabi Adam sudah melanggar larangan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan maksiat tersebut sebagai sebab untuk turun ke bumi. Kemudian Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan, "Tsumma btalahu bima nahahu anhu minha." Kemudian Allah menguji Nabi Adam dengan larangannya tadi. Tentunya Allah Subhanahu wa taala menguji itu tentunya ada hikmah yang luar biasa di balik itu semua. Tentunya kalau misalnya Nabi Adam tidak memakannya, tentunya ini ya akan terus di surga. Tapi Allah ingin Adam itu turun ke bumi. Tapi prosesnya seperti itu Allah Subhanahu wa taala buatkan, Allah tuliskan. Jadi Allah tuliskan, Allah tetapkan proses Nabi Adam turun ke bumi itu ya seperti itu. Dengan adanya maksiat Nabi Adam. Tsumma sallata alaihi aduwahu fa aghwahu 'alaiha. Itu dengan cara Allah menguji Nabi Adam dengan mengirimkan iblis. Artinya sudah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz bahwa iblis itu akan menggoda Nabi Adam.
untuk memakan buah pohon tersebut. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Ketika iblis mengatakan kepada Nabi Adam, wahai Adam, maukah engkau aku tunjukkan satu pohon yang abadi, wa mulkin la yabla, dan kekuasaan dan kerajaan yang tidak akan punah. Nah, jadi inilah godaan iblis kepada Nabi Adam. Jadi tentunya Nabi Adam secara manusia dia ingin selamanya di surga. Tapi Allah itu menginginkan Nabi Adam ini menghuni bumi. Begitulah terus seterusnya ketika Nabi Adam mengetahui bahwa ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi iblis terus menggoda dan menggoda. Sehingga iblis pun sampai bersumpah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Sampai iblis itu bersumpah bahwa kata iblis, sesungguhnya, ya tentunya dia mengatakan, demi Allah sesungguhnya aku ini benar-benar menasihati kalian gitu. Kalian berdua, maksudnya Adam dan Siti Hawa atau istrinya. Jadi ini adalah proses di mana Nabi Adam turun ke bumi. Jadi ada alur ceritanya atau alur prosesnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang untuk memakan buah tersebut. Namun iblis tidak akan tinggal diam agar manusia ini selalu dalam kebinasaan dan kemaksiatan, sehingga dia berulang kali mencoba sehingga dia berhasil. Tapi tentunya dengan hikmah bahwa Adam diturunkan ke bumi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang paling penting yang bisa kita ambil dari proses tersebut adalah bukan kita kalau misalnya mengungkit-ungkit atau kalau berandai-andai, bukan begitu. Misalnya seperti yang terjadi pada Adam dan Musa, ketika Nabi Musa mengatakan kepada Adam, ya Adam, anta abuna khayyabtana wa akhrajtana minal jannah. Wahai Adam, engkau adalah ayah kami. Khayyabtana wa akhrajtana minal jannah. Engkau mengecewakan kami dan mengeluarkan kami dari surga. Qala lahu Adam. Kemudian Adam berkata, wahai Musa, istafaqallahu bi kalami. Allah itu memilih kamu itu, memilih di antara manusia itu langsung berbicara denganmu. Wa khatta laka biyadihi. Dan Allah menuliskan untukmu dengan tangannya. Atalumuni ala amrin qaddarahu Allahu alayya qabla an yakhluqani bi 40 sanah. Jadi apakah kamu mencelaku karena atas dasar kenapa kamu mencela aku? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan, sudah mentakdirkan kejadian ini bahwa aku akan turun ke bumi sebelum Allah menciptakanku selama 40 tahun. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fahajja Adamu Musa. Jadi Adam itu membantah Musa. Jadi ketika Musa menanyakan, kenapa kamu keluarkan kami dari surga, ya Adam menjawabnya seperti itu. Ini sudah dituliskan Allah. Bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan sudah dituliskan Allah bahwa Allah itu pengen menciptakan manusia untuk menghuni bumi, bukan menghuni surga. Artinya bukan dari diciptakan menghuni surga selamanya. Jadi Adam itu memang diciptakan di surga, tapi untuk diturunkan ke bumi, seperti itu. Pelajaran yang paling penting, bagaimana proses Nabi Adam turun ke bumi, yaitu bagaimana taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Jadi bagaimana kita mengambil pelajaran dan mencontoh Nabi Adam ketika dia bermaksiat, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah mengatakan fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Dan Adam menerima kalimat dari Allah Subhanahu wa taala
dan Adam berlangsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang paling penting adalah bertobatnya yang kita contoh. Bukan maksiatnya, bukan menanyakan kenapa seandainya kalau seandainya Adam nggak bermaksiat kita di surga enak dan seterusnya. Kalau seandainya begini-begini, bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita mencontoh Nabi Adam ketika dia bersegera bertobat di saat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa khalaqa li jannati min dzurriyyatihi ahlan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan penghuni dari keturunan Adam itu penghuni surga, sebagiannya menghuni surga. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan innallaha azza wa jalla khalaqa Adam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Summa akhadal khalqa min dhahrih. Kemudian menciptakan makhluk setelahnya. Wa qala haula'i fil jannah wa la ubali. Kemudian Allah mengatakan mereka itu menjadi penghuni surga dan aku tidak peduli. Wa haula'i fin nari wa la ubali. Dan ada yang menghuni neraka dan aku tidak peduli. Kemudian faqala qala ya Rasulullah. Kemudian ada yang bertanya, wahai Rasulullah, fa'ala madza na'mal? Qala ala mawaqi'il qadar. Kemudian kita tuh sebenarnya beramal atas dasar apa gitu. Kemudian Nabi mengatakan berdasarkan ketentuan qadar. Fahum bi'a'maliha bimasyiatihi 'amilun. Jadi penghuni surga itu dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, mereka beramal sesuai dengan amalan surga, artinya amalan kebaikan. Ayyuyassaruna li a'mali ahli jannah min fi'li ta'ati wal bu'di 'anil ma'siyah. Jadi penghuni surga itu di dunia, ketika dunia mereka beramal ketaatan, mengamalkan ketaatan dan menjauhi maksiat, dan mereka dimudahkan untuk itu melakukannya. Jadi Allah mudahkan bagi penghuni surga untuk beramal kebaikan dan menjauhi maksiat. Tentunya ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man aradal akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Dan siapa yang menginginkan akhirat, surga di akhirat, wa sa'a laha sa'yaha, dan dia berusaha untuk itu, wa huwa mu'min, dan dia beriman, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka orang-orang itulah yang diterima amalan mereka. Nah, namun tentunya semua amalan kebaikan yang kita lakukan itu adalah tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa bi qudratihi wa bi iradatihi yanfudun. Tentunya dengan kekuasaan Allah, keinginan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melakukan semuanya, melakukan amalan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Wa khalaqa min dzurriyyatihi lin-nari ahlan. Kemudian Imam Muzani rahimahullah taala mengatakan Allah menciptakan dari keturunan Adam, sebagian keturunan Adam itu untuk menghuni neraka. Jadi di antara sifatnya kenapa mereka bisa menghuni neraka, kata Imam Muzani rahimahullah taala, fa khalaqa lahum a'yunan la yubsiruna biha. Allah menciptakan untuk mereka itu mata, namun mereka tidak mau melihat. Artinya tidak mau melihat kekuasaan Allah, tidak mau melihat kebenaran. Wa adanan la yasma'una biha, dan mereka diciptakan dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk mereka telinga, namun mereka nggak mau mendengarkan kebaikan, mendengarkan ketaatan, mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa quluban la yafqahuna biha, dan mereka Allah ciptakan untuk mereka hati, namun dengan hati mereka yang mereka nggak mau tahu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak peduli dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga mereka tidak paham
apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat-sifat penghuni neraka yang disebutkan oleh oleh Imam Mudani rahimahullah taala dalam kitabnya Syarhus Sunnah, dan ini tentunya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Dan kami menciptakan untuk jahanam itu dari kalangan jin dan manusia. Jadi lahum qulubun la yafqahuna biha, dan mereka memiliki hati namun mereka enggak paham dengan hati mereka. Artinya mereka tidak manfaatkan hati mereka untuk memahami perintah Allah, tidak manfaatkan untuk memahami Al-Quran, tidak manfaatkan untuk memahami ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka memiliki mata namun mereka tidak melihat dengan mata mereka, artinya tidak melihat kebenaran dengan mata mereka. Walahum adanun la yasma'una biha, dan mereka juga memiliki telinga namun mereka tidak menggunakannya untuk mendengar kebaikan. Ulaika kal an'am bal hum adallu, dan mereka itulah seperti hewan, seperti binatang ternak, bahkan mereka itu lebih sesat lagi dari hewan. Ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Imam Muzani mengatakan fahum bidzalika 'anil huda mahjubun, karena mereka tadi tidak manfaatkan hati mereka, tidak manfaatkan mata mereka, tidak manfaatkan telinga mereka, oleh karena itu mereka dihalangi oleh mereka tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka. Allah halangi mereka dari hidayah. Kenapa? Karena mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, maka Allah palingkan hati-hati mereka. Wa bi a'mali ahli an-nari bisabiqi qadarihi ya'malun. Tentunya yang perlu kita perhatikan, orang-orang yang menjadi penghuni neraka itu adalah sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya beramal. Tugas kita adalah beramal. Allah sudah jelaskan mana kebaikan, mana keburukan, mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Kita tinggal berjalan, tinggal beramal. Nah, artinya tidak ada alasan lagi ketika sudah mati nanti, sudah di akhirat, tidak ada alasan kenapa bagi penghuni neraka tidak ada alasan lagi. Meskipun mereka itu sudah ditetapkan jadi penghuni neraka, tapi kan mereka di dunia diberikan pilihan gitu, diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah jelas. Ini loh jalan kebenaran, jalan surga. Ini loh jalan ke neraka. Jadi kita memiliki pilihan untuk menjadi penghuni surga atau neraka. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita sebagai penghuni surganya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah.